Pemirsa, kita akan memasuki Habarnam Panambayan. Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Wan Aset Daerah Banjarmasin bersama Dinas Perhubungan Banjarmasin menggelar sosialisasi di Hotel Best Western terkait pajak parkir wan retribusi parkir tahun 2022 dengan dihadiri ratusan juru parkir yang ada di Banjarmasin. Melalui sosialisasi ini juga mengingatkan bahwa pengelolaan parkir termasuk pula sebagai pengendali lalu lintas. Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Wan Aset Daerah BPKPAD Banjarmasin bersama Dinas Perhubungan Banjarmasin menggelar sosialisasi pajak parkir wan retribusi parkir tahun 2022 dengan dihadiri ratusan juru parkir yang ada di Banjarmasin di Hotel Best Western Jalan Ayani, Pol 4,5 Banjarmasin Timur, besukan Senin 18 Juli 2022. Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur Wahitakuni Prima TV memandangkan sosialisasi pajak parkir sangat penting dilakukan sebagai upaya memberikan pemahaman kepada seluruh juru parkir untuk mentaati terkait pajak parkir wan retribusi parkir di Banjarmasin. Arifin Nur berharap kepada seberatan pelaku usaha restoran, rumah makan wan lainnya memberikan wadah parkir gasan pengunjung dengan nyaman wan aman. Hari ini kan kami melakukan lanjutan sosialisasi di 2022 untuk pajak parkir dan retribusi parkir. Nah, ini supaya pemahaman kita dengan wajib parkir yang mengelola seluruh area parkir yang ada di Kota Banjarmasin dapat mengetahui apa saja nanti yang diberikan narasumber untuk pelaksanaan perparkiran di Kota Banjarmasin. Nah, karena kita semenjak kita ada pengawasan, artinya kerja undang-undang KPK juga syaratkan bahwa mereka juga melakukan pengawasan terhadap 3 unsur di kota kita, tapi seluruh Indonesia, yaitu masalah PAD, masalah aset, dan juga pengadaan barang dan jasa. Nah, sehingga ini adalah merupakan strategi kita agar jangan sampai ada miskomunikasi, jangan sampai ada kesalahan dalam penerapan perpajakan kita di Kota Banjarmasin. Sehingga mudah-mudahan kita dapat meningkat dan dikelola secara profesional oleh masing-masing wajib pajak, dan kita juga saling menguntungkan bagi pengelola juga. Nah, pengelola juga mendatangkan sebagai mata usaha mereka, nah juga sebagai lapangan kerja bagi yang betul-betul memberikan kesempatan kita kepada seluruh lapisan masyarakat kita. Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Banjarmasin Febri membedakan ke depan retribusi parkir akan dirubah polanya dari nang sebelumnya hasil dari juru parkir hanya sebagai penghasil retribusi daerah atau penghasil asli daerah. Selain itu, melalui sosialisasi ini, Febri pun mengingatkan bahwa pengelolaan parkir termasuk pula sebagai pengendali lalu lintas. Saat ini untuk retribusi parkir, pertama kita mau merubah pola. Jadi yang sebelumnya itu parkir itu berhubungan satu hanya sebagai untuk penghasil retribusi daerah atau penghasilan asli daerah PAD. Nah, saat ini mau kita kombinasikan bahwa parkir ini sebagai pengendali lalu lintas juga. Jadi tidak hanya serta-merta untuk menghasilkan pendapatan asli daerah, cuman untuk pengendalian lalu lintas. Contohnya apa? Sekarang makin banyak orang yang dari luar kota menggunakan bis trans Banjarmasin dan sekitar dan lain-lain. Artinya di sana bisa menjadi potensi kita untuk pengendalian orang untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi. Taruh di halte terdekat, lalu orang naik angkutan umum. Nah, itu fungsi untuk pengendalian. Febri menambahkan, di Banjarmasin ada sebanyak 177 retribusi parkir yang selawase diperuntukkan bagi pengendalian pendapatan daerah yang mencapai 4 miliar rupiah.